Pemirsa, marak peredaran narkoba di kampungnya. Puluhan emak-emak menggerebek sarang narkoba di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat penggerebekan, para pelaku kocar-kacir. Puluhan mama di Mandailing Natal, Sumatera Utara menggerebek lapak yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba. Saat penggerebekan, para pelaku mulai dari bandar pengedar hingga pengguna narkoba lari menyelamatkan diri. Tak puas, para mama lantas mengamuk menghancurkan lapak-lapak tersebut. Mereka berharap polisi segera menangkap para pelaku yang selama ini telah mengotori kampung mereka dengan peredaran narkoba. Tindakan ini akan ditindaklanjuti dengan segera untuk menangkap yang diduga 3 pelaku ini. Dan Bapak Kapolres sudah memerintahkan juga Kapolsek Muara Batang Gadis untuk terus melakukan penyelidikan dan pengedaran narkoba di wilayah hukumnya. Polisi kini bersiaga di sekitar permukiman warga agar para pelaku tak lagi berani mengedarkan narkoba di lingkungan warga. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Dua gudang pabrik kardus di Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting di dalam bangunan gudang. 65 Jalan Marzuki, itu Ciracas, luncurkan itu Ciracas. Kebakaran melanda sebuah gudang pabrik kardus di Jalan Haji Juki, Ciracas, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi pada siang hari ini mengejutkan warga sekitar. Petugas damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Upaya pemadaman dilakukan agar api tidak meluas, dan 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan 12 unit mobil damkar dari Ciracas dan Sudin Kebakaran Jakarta Timur. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting di dalam bangunan gudang. Informasi dari pemilik dan karyawan setempat bahwasanya terjadi konsleting listrik di area gudang penyimpanan kardus tersebut. Api membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. 6 rumah kontrakan yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Seorang anak berkebutuhan khusus meninggal dunia karena tidak dapat diselamatkan. Bang, tuh deket Hotel Ibis hareupeuna tuh ton angku bea ka komplekna. Iya, urang beh tukang eta Bang Jek mah dihareup. Kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat membuat warga sekitar panik. Terlebih bangunan yang terbakar berada tepat di samping sekolah dasar. Petugas kebakaran yang tiba langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Kobaran api cepat menjalar lantaran sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Petugas juga mengalami kesulitan akses menuju lokasi yang hanya dapat dilewati kendaraan kecil. Dalam kejadian ini, seorang pria berkebutuhan khusus ditemukan tewas di dalam rumahnya karena terperangkap api. Untuk keperluan otopsi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih. Satu meninggal dunia itu bilangnya tadi udah dibawa, tapi yang anaknya itu gimana ya, kebutuhan khusus ya. Anak berkebutuhan khusus, pria atau wanita itu. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat ditemukan warga di kolong jembatan Kalisunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mayat ditemukan dalam kondisi hangus, diduga tewas tersetrum saat akan mencuri kabel di bawah jembatan. Warga digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria dalam kondisi hangus di bawah kolong jembatan Kalisunter, Jalan Agung Utara, Sunter, Tanjung Priok. Polisi datang ke lokasi, gelar olah TKP, serta memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan warga, mayat tersebut merupakan warga Koja, Jakarta Utara. Diduga tewas tersetrum saat akan mencuri kabel di bawah jembatan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Kasus penemuan mayat ini ditangani Polsek Tanjung Priok.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang ibu terseret hingga 5 meter akibat pelaku penjambretan menarik kalung korban di Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi kedua pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman kamera CCTV, aksi dua orang pelaku penjambretan di Penjaringan Jakarta viral di media sosial. Seorang ibu menjadi korban penjambretan kalung hingga terseret 5 meter. Namun korban yang diketahui bernama Sahar ini melawan dan membuat kedua pelaku kabur tanpa hasil. Korban mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan akibat terseret, hingga masih trauma dengan kejadian tersebut. Korban juga mengatakan bahwa kalung yang dipakai merupakan kalung kesehatan, bukan kalung emas. Ditarik rambutnya sampai keseret gitu. Iya, sampai situ jatuh. Dia mau ngambil apa sih, Bu? Kayaknya mau ngambil kalung apa, Bu? Nggak tahu. Kalung juga Pak Asu. Tapi ada kalung. Dia ada kalung pasu kesehatan. Berapa orang, Bu? 2 orang. 2 orang sehatan. Bawa motor. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan meminta kepada kepolisian agar lebih rutin lagi melakukan patroli karena kawasan tempat tinggalnya rawan kejahatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi pelaku pencurian sebuah mobil pickup di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Sebelum membawa kabur mobil, pelaku mengikat gagang pintu rumah korban dengan kawat agar korban sulit keluar rumah. Kamera pengawas merekam pelaku pencurian saat mencuri satu unit mobil bak terbuka di Kecamatan Serang Batu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku seorang diri datang berjalan kaki kemudian mengikat gagang pintu dengan tujuan agar pemilik rumah tidak dapat keluar rumah. Kemudian pelaku merusak pintu mobil bak terbuka dengan menggunakan kunci T. Setelah dipastikan aman, pelaku mendorong mobil seorang diri sampai ke jalan kemudian menyalakan mesin mobil dan membawanya kabur. Tiba-tiba pemilik mobil mendengar suara mesin mobil miliknya. Namun saat hendak keluar rumah, korban sempat kesulitan keluar lantaran gagang pintu rumahnya diikat oleh pelaku. Meski pemilik rumah berhasil keluar dan ingin mengejarnya hingga terjatuh, namun pelaku berhasil kabur. Ada alarm mundurnya itu bunyi, gitu. Jadi saya terbangun dari itu, terkunci. Dari luar? Dari luar, dari dalam pun kita kunci pintu, kita buka kunci, mau buka pintu, ternyata masih ada gangguan. Ternyata diikat dari luar. Oh, yang diikat pintunya? Ya. Sama pelaku itu, Bang? Sama pelaku. Menurut korban, mobil yang dicuri merupakan mobil milik rekan bisnisnya yang sedang mengerjakan proyek pengelasan di sebuah kawasan industri di Karawang, Jawa Barat. Atas peristiwa tersebut, korban menderita kerugian ratusan juta rupiah. Korban telah melapor ke Polsek Serang Baru dengan membawa bukti rekaman kamera pengawas. Ke informasi lainnya, pemirsa, kapal ikan KM Makmur 03 alami kecelakaan dan terbakar di perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sebanyak 11 orang anak buah kapal dilaporkan hilang hingga saat ini belum ditemukan. Kapal ikan KM Makmur 03 mengalami kebakaran di perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sebanyak 11 orang ABK yang ikut kapal tersebut dikabarkan hilang. Tim rescue Kansar Ambon mengerahkan 1 unit KN SAR Barata menuju lokasi guna melakukan pencarian. Upaya pencarian kapal KM Maluku Prima Makmur 03 sempat dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang buruk. Dalam penyisiran serta pengamatan tim rescue pada kapal terbakar, tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan korban. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, tim rescue Kansar Ambon dengan KN SAR Barata telah melakukan pencarian sejauh 42 nautical mile arah timur laut dari LKK dengan hasil nihil. Pencarian terus dilakukan, namun hingga saat ini tanda-tanda keberadaan korban belum juga ditemukan. Dari Maluku Tengah, Maluku, Jaunda Sari, iNews melaporkan.
Sebuah bus berpenumpang terjun ke jurang sedalam 20 meter di jalur Arak-Arak Situbondo, Jawa Timur. Sopir bus dan sejumlah penumpang terluka dalam peristiwa tersebut. Ya dan bulat bus nih kejadian ke ada sopir bus kena. Ya Allah. Tolongin ini. Bus umum antar kota tujuan Bondowoso, Surabaya masuk ke jurang sedalam 20 meter di jalur pegunungan Arak-Arak Situbondo. Bus mengangkut 11 orang ini mengalami kecelakaan saat melaju dari arah Bondowoso menuju Surabaya di Jalan Menikung. Saat itu sedang turun hujan membuat jalan licin. Diduga sopir bus hilang kendali menabrak pembatas jalan dan terjun ke jurang sedalam 20 meter. 5 orang terluka, 1 diantaranya sopir bus yang mengalami luka berat. Curah hujan ataupun hujan pada saat kejadian. Jadi licin dan sopir ataupun pengendara bus tidak terkendali, akhirnya terperosok ke sebelah kiri jalan yang ke arah Surabaya. Polisi olah tempat kejadian lanjutan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Cekcok masalah utang piutang, seorang wanita membunuh tetangganya di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pembunuhan terjadi saat korban menagih uangnya senilai 12 juta rupiah yang sebelumnya dititipkan kepada pelaku. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Bogor dibantu Polsek Cisarua Bogor meringkus ibu rumah tangga yang tega membunuh tetangganya di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, jasad korban yang merupakan wanita parubaya itu ditemukan dengan luka di kepala serta tusukan di dada dan leher. Pembunuhan disebabkan cekcok permasalahan utang piutang. Korban menagih utang tabungannya sebesar 12 juta rupiah yang dititipkan pelaku untuk kepentingan pembiayaan umroh. Tak terima perlakuan korban, pelaku menganiaya korban pada saat sholat dan menutup kepala korban dengan bantal hingga korban kehilangan nafas. Pelaku mendatangi korban pada pukul 11.00 siang hari untuk berbicara terkait dengan uang korban yang dititipkan kepada pelaku sebagai tabungan sejumlah 12.450.000 yang pada hari itu diminta oleh korban. Korban kemudian menyampaikan permohonan untuk kelonggaran pengembalian uang tabungan tersebut kepada korban. Namun yang terjadi adalah cekcok di antara keduanya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365, 338, serta 340 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, kasus kematian Dwi Nanda Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang masih belum menemui titik terang. Sejumlah mahasiswa mendatangi Polda Jawa Tengah untuk mengawal perkembangan kasus. Puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang atau UNTAG mendatangi Polda Jawa Tengah. Kedatangan solidaritas mahasiswa ini untuk menanyakan langsung kepada polisi terkait kasus tewasnya dosen mereka, Dwi Nanda Lincia Levi. Dengan membawa spanduk Justice for Levi, mahasiswa meminta keadilan agar kasus kematian dosen mereka dapat segera terungkap. Levi ini ada riwayat penyakit, tapi di oleh TKP korban ini dapat dengan posisi gil. Nah, itu juga satu kejanggalan. Mungkin lebih ke situ. Habis antara hubungan Levi ini dengan saksi kunci itu kita belum mengetahui. Nah, di situ kita perlu usut tuntas gitu. Dwi Nanda Lincia Levi yang merupakan dosen Universitas 17 Agustus ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Sementara itu, AKBP Basuki yang menjadi saksi kunci kini menjalani penempatan khusus atau patsus karena diduga melanggar etik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah kembali melakukan olah TKP lanjutan di Kostel, tempat tewasnya dosen di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga mencurigai ada kejanggalan di balik kematian korban.
Polisi kembali melakukan olah TKP lanjutan di Kostel di Gajah Mungkur, lokasi tewasnya Dwinanda Lincia Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Olah TKP lanjutan bersama Lab 4 Polda Jateng berlangsung 5 jam untuk mengungkap fakta secara forensik. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan unsur pidana dalam kematian korban, termasuk ada tidaknya keterlibatan AKBP Basuki perwira polisi yang berada di lokasi saat kematian korban. Melakukan tindakan olah TKP lanjutan, kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Mungkin dari lapor sendiri mungkin ada sampel-sampel yang diambil terkait untuk penyelidikan semua bukti-bukti yang ada di dalam yang terkait dengan ada kejadian meninggal orang itu semua tidak. Saat ini AKBP Basuki telah ditahan di penempatan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. Lantaran diduga melanggar kode etik berada satu lokasi dengan korban dengan status sudah beristri. Sementara itu, keluarga mencurigai adanya kejanggalan dalam kematian korban. Sang kakak mengungkapkan adik sematawayangnya itu merupakan pribadi yang tertutup. Korban tidak pernah bercerita hubungannya dengan AKBP Basuki. Dugaan kejanggalan ini diperkuat saat kiriman foto dari AKBP Basuki yang memperlihatkan korban tewas dengan bercak darah di tubuh langsung dihapus oleh AKBP Basuki. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas, biar keadilan bisa ditegakkan. Untuk semua menyangkut kepentingan masalah sangkutan ini, kasus ini, pihak keluarga sudah menyerahkan kepada pendamping hukum keluarga saya atas nama Bang Zainal Tir. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya, kemudian di perut. Itu menurut pengakuan Butiwi ya, yang di Purwokerto. Butiwi apa ya, Pak D ya? Budi ya? Itu Bude saya. Budinya sempat cerita ke saya. Nah, ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Keluarga korban meminta Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus ini secara transparan. Sejumlah barang bukti, ponsel dan laptop milik korban sudah diamankan polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Bangkalan menggelar rekonstruksi tewasnya 6 santri tenggelam di kubangan air bekas galian C di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam rekonstruksi terungkap para korban santri ini telah meminta izin para ustaz dan ustazah. 13 santri dan 7 ustadz serta ustazah dilibatkan dalam rekonstruksi kasus tewasnya tenggelamnya 6 santri di kubangan air bekas galian C di Bangkalan, Jawa Timur. Rekonstruksi dimulai dari awal keberangkatan para santri dari halaman pondok pesantren Tahfiz Jabal Quran di Desa Parse, Bangkalan. Mereka lalu berjalan keluar lingkungan pondok untuk latihan bersama jelang lomba antar santri di Bangkalan. Dalam rekonstruksi terungkap, ke-13 santri berusia 6 hingga 8 tahun minta izin kepada ustazah untuk memisahkan diri dan bermain di area Bukit Kapur. Para santri lalu turun ke arena kubangan air bekas galian C dan mandi bersama. Tak disangka, saat asik bermain dan mandi, tiba-tiba terjadi kepanikan karena sebagian santri tidak muncul ke permukaan. Seorang santri lalu berlari minta tolong ke ustazah dan ustadz yang ada di atas bukit. Saat tiba di lokasi, mereka berusaha menolong para santri namun gagal. 4 santri telah mengambang tak bisa diselamatkan. Sementara 2 santri lainnya dievakuasi dari dasar kubangan air. Ke-6 korban dibawa ke puskesmas dibantu seorang warga menggunakan motor. Ada 39 adegan yang diperankan oleh adik-adik santri juga, mulai dari berangkat
dari pondok Jabal Quran, lanjut naik kemudian sampai ke TKP di mana 6 santri meninggal tenggelam. Yang memerankan siapa aja? Yang memerankan ya yang pertama ustadzah termasuk santri ada sekitar 20 orang. Beserta saksinya berarti? Beserta saksinya. Dan didampingi oleh Pak Kiai sendiri. Polisi akan melakukan rekonstruksi lanjutan untuk melengkapi proses penyelidikan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sakrawi, iNews melaporkan. Kematian 6 santri yang tenggelam di kubangan bekas galian di Bangkalan, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Para korban diduga terjebak di lumpur di dasar kubangan. Tangis histeris keluarga bersaut-sautan di Puskesmas Jedi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keluarga tak kuasa saat melihat tubuh para santri buah hati mereka sudah terbujur kaku. Jenazah ke-6 santri langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara seorang ustadz yang berusaha menolong korban dirujuk ke RSUD Syarifah Ambamirato, Ebu Bangkalan. Sebelumnya, 6 santri ini tewas terjebak lumpur dalam kubangan air bekas galian C, Bukit Kapur Jedi, Desa Parse, Bangkalan. 3 santri lainnya bisa menyelamatkan diri. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi telah melakukan olah TKP di beberapa titik di kubangan air bekas galian C Bukit Kapur Jedi, mulai dari jalur kedatangan para korban hingga saat mereka memasuki kubangan air. Tim Liputan iNews melaporkan. Panikan terjadi ketika warga tengah membersihkan sampah di bantaran tebing sungai. Tanah yang mereka pijak tiba-tiba ambles dan memicu longsor. Longsor tiba-tiba terjadi saat warga tengah membersihkan sampah yang menyumbat saluran drainase di kawasan sepadan Sungai Perbukitan, Jalan Imam Bonjol, Jember. Warga tidak menyadari jika tanah yang mereka pijak telah rapuh akibat diguyur hujan deras. Beruntung salah satu warga segera mengingatkan sehingga longsor tidak menimbulkan korban jiwa. Namun akibat longsor ini 3 rumah warga terdampak. Hujan deras ya. Terus yang sebelah sana terus langsung jatuh gitu. Apa? Longsor gitu. Longsor ya. Terus langsung merantak gitu loh. Agar tak terjadi longsor susulan, warga memasang terpal di titik longsor tersebut. Warga berharap instansi terkait bisa membantu untuk membuat turap penahan air sungai sehingga longsor susulan tidak terjadi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jalan aliran lahar Sungai Leprak, tempat di bawah jembatan Besukobokan atau Geladak Perak pada Minggu sore. Mirisnya, peristiwa berbahaya ini malah menjadi tontonan warga. Polisi bersama sejumlah relawan langsung mengusir warga yang berada di jembatan Besukobokan atau Geladak Perak, menyusul adanya informasi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Banjir lahar hujan terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras hingga membawa sisa material erupsi melintasi jembatan Besukobokan. Data seismograf Pos Pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai 40 mm. Akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru ini, jalur Lumajang Malang dilakukan skema buka tutup.
Mirisnya, peristiwa yang bisa membahayakan ini malah jadi tontonan warga yang akan melintasi jembatan. Petugas mengimbau warga untuk menjauh dari sepanjang jalur aliran lahar karena sangat berbahaya. Pasca erupsi Gunung Semeru, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana menggunakan drone thermal. Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan zona merah atau lokasi terlarang untuk permukiman warga. Pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana di kaki Gunung Semeru menggunakan drone thermal. Drone thermal digunakan untuk mendeteksi dampak sebaran awan panas Gunung Semeru yang terjadi 19 November 2025 lalu. Hal ini dilakukan untuk menentukan kembali kawasan rawan bencana atau zona merah sebagai wilayah steril dari permukiman warga, untuk meminimalisir dampak bencana erupsi Gunung Semeru. Kami koordinasi dengan BPBD Lumajang untuk memperbaiki delineasi dari risiko, mulai dari bahaya dan yang telah menjadi ancaman baru, kalau itu pun nanti terjadi tidak hanya fase letusan saja, tapi bila mana bahaya sekundernya itu terjadi. Rencana perubahan peta kawasan rawan bencana ini sangat dibutuhkan sebab dalam 5 tahun terakhir, erupsi Gunung Semeru berdampak ke permukiman warga. Sementara itu, kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru telah mengalami 2 kali perubahan, yakni pada tahun 1996 dan erupsi tahun 2021. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Letusan sekunder Curah Kobokan, Besuk Kobokan. Aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu sore. Banjir lahar yang meluncur dari arah puncak membawa material vulkanik panas sehingga memunculkan letusan sekunder. Peristiwa ini menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Warga lereng gunung sempat panik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Petugas menutup sementara akses menuju jembatan Besuk Kobokan atau jembatan Geladak Perak untuk mencegah risiko kecelakaan karena jarak pandang terbatas. Sebelumnya pada Jumat siang, banjir lahar dingin kembali melanda aliran Sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Ratusan warga masih bertahan di pengungsian SDN 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Sejumlah keluhan yang sebelumnya dikeluhkan sudah mulai dipenuhi oleh petugas, diantaranya alas tidur, selimut, dan perlengkapan bayi. Petugas juga mendirikan tenda darurat untuk mengurangi kapasitas ruang kelas agar para pengungsi menjadi lebih nyaman. Dari data posko tanggap darurat bencana hingga hari kelima tercatat 645 warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian.
Para pengungsi erupsi Gunung Semeru mulai cemas atas nasib mereka. Pasalnya, hari kelima pasca erupsi mereka kehilangan rumah dan seluruh harta benda. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November lalu meluluh lantakan permukiman warga. Tercatat data sementara 200 rumah rusak, masjid ambruk, dan sekolah hancur akibat erupsi. Kini 192 warga masih bertahan di posko pengungsian di SMP 2 Pronojiwo. Di hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, para pengungsi kini cemas atas nasib mereka ke depan. Selanjutnya ya mau bagaimana yang kedepannya itu yang mau ada pemerintah ada perhatian di sini, mau ke tempat yang pernah kita tinggali. Hasan adalah salah satu warga yang rumahnya rata dengan tanah. Tidak ada harta benda yang ia bawa. Sementara itu kebutuhan di posko pengungsian pun belum semuanya terpenuhi. Itu yang dibutuhkan pertama adalah matras. Matras untuk tempat tidur, selimut, jadi akomodasi alat-alat tidur. Terus kemudian pakaian dan pakaian dalam, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak. Untuk pakaian dalam ya mohon yang baru, jangan bekas. Tuh, untuk pakaian juga mohon juga yang layak. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini banyak penyintas yang benar-benar kehilangan rumah dan seisi rumahnya. Rumah beserta harta benda para pengungsi lenyap diterjang awan panas dan banjir lahar Gunung Semeru. Korban erupsi pun menanti bantuan baik dari pemerintah swasta maupun swadaya masyarakat di sekitar Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Upaya evakuasi pencarian korban longsor Banjarnegara masih dilakukan hingga hari ke-8 pasca kejadian. Petugas pun harus merekayasa cuaca agar memaksimalkan evakuasi di semua sektor pencarian. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian di hari ke-8 pasca bencana longsor yang terjadi di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. 23 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. 6 anjing pelacak beserta Alkon pun dikerahkan memaksimalkan pencarian. Pencarian yang dilakukan tim SAR ini dilakukan dengan ekstra hati-hati. Selain kondisi tanah yang masih labil, cuaca buruk menjadi kendala terbesar. Kami berharap ya dengan adanya modifikasi cuaca akan cerah, dan pelaksanaan kegiatan operasi berjalan lancar dan maksimal, semua bisa bekerja sesuai dengan rencana awal, yaitu rencana operasi yang telah kami buat. Ya, untuk jumlah korban yang ditemukan hingga saat ini ada 12 orang yang kami temukan dalam keadaan meninggal dunia dan 16 orang masih dalam pencarian. Total korban bencana longsor yang ada di Dusun Situkung sebanyak 28 orang. 12 diantaranya sudah ditemukan dan masih 16 korban yang masih dalam upaya pencarian. Sementara itu, di 5 titik lokasi pengungsian jumlah pengungsi terus meningkat mencapai 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Keluarga korban pasrah dan ikhlas meski keluarganya tidak ditemukan. Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Suasana haru menyelimuti apel penutupan pencarian korban pada hari ke-10 pencarian. Acara dilanjutkan dengan doa bersama, sholat goib, dan tabur bunga di lokasi tanah longsor. Tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian korban tanah longsor setelah bertemu dengan keluarga korban yang masih belum ditemukan. Operasi SAR di hari ke-10 ini pada tanggal 22
November 2025 kami nyatakan selesai dan ditutup dengan hasil korban tidak ditemukan 2 orang, 1 orang di workshop A1 dan 1 orang berada di workshop B. Sebelum pencarian korban dihentikan, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban di hari ke-9. Korban yang ditemukan adalah seorang balita berusia 3 tahun. Korban diketahui bernama Fatin Ayu Rengganis. Jenazah korban ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman sekitar 8 meter. Tim SAR gabungan menjelaskan jenazah korban ditemukan terseret longsoran tanah hingga sejauh 70 meter dari lokasi rumah tinggal korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. 2 korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah belum ditemukan dan seluruh proses pencarian resmi ditutup. Keluarga korban pasrah dan ikhlas meski keluarganya tidak ditemukan. Aktivitas pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah telah dihentikan. Meski demikian, masih tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan, yakni Maisaroh Salsabila berumur 14 tahun dan Fani Hayati berumur 12 tahun. Keduanya diperkirakan berada di Dusun Tarukahan, tepatnya di titik worksite B1. Keluarga korban mengaku pasrah dan mengikhlaskan korban meski tidak berhasil ditemukan. Ya, kalau masalah itu saya udah ikhlaskan semua. Kalau harapan saya sih ke depannya ya bagi warga masyarakat yang lain yang kena dampak ataupun yang tidak kena dampak. Jadi saya minta mohon berhati-hati, jangan dianggap sepele karena bencana ini kalau nggak tahu kita bakal kapan. Hingga hari ke-10 pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi total 21 korban dalam kondisi meninggal dunia. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Intensitas hujan tinggi membuat tanah longsor di kawasan Majalengka, Jawa Barat. 3 rumah tertimbun longsor dan sejumlah warga sudah mulai diungsikan pada Minggu siang. Tiga rumah warga rusak akibat longsoran tanah dari tebing penahan tanah longsor. Sedikitnya 3 rumah rusak tertimbun tanah dan salah satunya harus ditutup terpal plastik karena lokasinya masih rawan longsor susulan dari atas. Bencana longsor ini terjadi di Desa Cibunut, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Tembok penahan tebing dengan tinggi 5 meter dan panjang 70 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Diduga tebing tidak kuat menahan massa tanah karena guyuran hujan deras sejak Sabtu sore hingga malam hari. Akibat curah hujan yang cukup tinggi yang berlangsung di wilayah Kabupaten Majalengka pada beberapa hari ini terjadi longsoran yang mengakibatkan 3 rumah tertimpa bahan material longsoran terutama di bagian depan di Desa Cibunut, Kecamatan Argapura. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Namun 9 jiwa dari 2 kepala keluarga kini diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Pemirsa, dalam rangka mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dilakukan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2025 kepada para penambang rakyat di Lampung. Pemerintah mempermudah legalitas tambang rakyat namun juga menindak tegas tambang ilegal yang merusak lingkungan. Dengan peraturan pemerintah yang baru tentang minerba, masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus izin tambang jika bergabung dengan koperasi atau UMKM. Menurut Ketua Induk Koperasi Tambang Nusantara, Basyarudin, mengajak para penambang rakyat untuk bergabung dengan koperasi agar memiliki legalitas dan badan hukum yang jelas. Sementara itu, pemerintah juga menindak tegas tambang ilegal yang tidak memiliki izin dan merusak lingkungan. Jadi kita mensosialisasikan PP 39 2025 dan terima kasih kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto yang sudah memikirkan, yang sudah memang benar-benar cinta kepada rakyat supaya segera berkooperasilah, supaya kita legalitas kita jelas, badan hukum kita jelas, supaya kita bekerja aman, nyaman, menghasilkan bisa nanti semuanya kesejahteraan hadir.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf merespon kabar beredarnya hasil risalah rapat harian Syuriah yang berisi permintaan agar Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengundurkan diri. Konflik internal mendera pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Permintaan mundur berdasarkan kesimpulan hasil rapat harian Syuriah PBNU yang hasil pertemuannya beredar di media sosial. Menurut Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, seluruh pihak diminta menunggu informasi resmi dari Syuriah PBNU. Meski tidak menegaskan benar atau tidaknya kabar tersebut, ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai daerah tetap tenang dan fokus pada aktivitas organisasi seperti biasa. Tapi saya ingin sampaikan aja ya, bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sementara itu, meski kini tengah didesak mundur oleh jajaran Syuriah PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar 34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan Ketua Umum. Sebelumnya, Yahya Khalil Stakuf merupakan Ketua Umum PBNU pada masa khidmat 2022-2027. Ia sebelumnya terpilih dari Muktamar ke-34 PBNU di Lampung pada akhir Desember 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pertanian menemukan dugaan penyelundupan beras ke Indonesia melalui Sabang. Beras yang diimpor dari Thailand sebanyak 250 ton kini disegel kepolisian. Impor beras ini diduga dilakukan oleh oknum tanpa persetujuan dan izin pemerintah. Sementara menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Indonesia tidak akan impor beras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto karena stok beras di Indonesia tertinggi. Untuk memerangi kasus ini, Kementan akan terus berkolaborasi dengan Satgas Pangan untuk menyelidiki siapa pelaku impor beras ilegal ini. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya nggak boleh keluar. Saat ini kita beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah, ini dengan berbagai dalilnya, bagai teori-teori pembenaran. Yang jelas, kalau sudah Panglima tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau
pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Peringati Hari Ikan Nasional, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, targetkan swasembada protein pada tahun ini. Selamat datang. Zulhas menegaskan bahwa program makan bergizi gratis di Indonesia bukan sekedar memberikan makanan untuk anak-anak di sekolah, namun sebagai bentuk pemenuhan gizi untuk melakukan perubahan peradaban suatu bangsa. Melalui program MBG, Zulhas meminta agar hidangan di darat ataupun laut yang tinggi dengan protein bisa disajikan untuk anak-anak di sekolah. Jadi Haryadi yang hari ini sudah ikut bergabung. Kita memperingati Hari Ikan Nasional. Hari Ikan Nasional. Sejalan dengan tadi sudah saya sampaikan bahwa makan itu, apalagi kalau MBG, bukan sekedar bantuan makan, tapi itu suatu gagasan besar. Karbohidrat sudah, tahun ini kita fokus Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Wamen, ya, agar tahun ini kita bisa swasembada protein. Pemirsa, PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam menebarkan nilai kepedulian dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Komitmen ini ditunjukkan dengan memberikan donasi sosial ke Pondok Pesantren Tahfidz Mafati di Kota Depok, Jawa Barat. Melalui kegiatan Corporate Social Responsibility, PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli memberikan bantuan kepada para santri dan pengasuh Ponpes Tahfidz Mafati di Kampung Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Bantuan berupa sembako, vitamin, serta perlengkapan kebersihan diharapkan membantu serta meringankan beban kelompok rentan di Kota Depok, Jawa Barat ini. Donasi sosial ini menegaskan komitmen PT MNC Vision Networks Tbk dan MNC Peduli dalam menghadirkan program sosial yang relevan, berkesinambungan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara umum. Dengan kita berbagi, itu akan memberikan kemanfaatan untuk semua pihak, ya, dan tentunya akan ada doa-doa kebaikan untuk ya dari MNC, khususnya di sini MVN dan juga MNC Peduli, agar kita juga bisa berkembang semakin bermanfaat untuk masyarakat. Para santri Ponpes Tahfidz Mafati mengaku terbantu dan berbahagia atas kepedulian serta bantuan yang diberikan MNC Vision Network atau MNC Peduli. Ini sangat-sangat bermanfaat untuk kami karena sangat membantu ya gitu, dengan bantuan dari donatur dari MNC Vision Network ini berupa sembako dan alat kebersihan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya, bermanfaat untuk PT MNC Vision Network. Melalui kegiatan ini, PT MNC Vision Network dan MNC Peduli mengajak masyarakat secara umum agar ikut menebar kebaikan dengan memberikan bantuan serta donasi kepada warga yang membutuhkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang pabrik kardus di Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting dalam bangunan gudang. 65 Jalan Marzuki, itu Ciracas, luncurkan itu Ciracas. Kebakaran melanda sebuah gudang pabrik kardus di Jalan Haji Juki, Ciracas, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi pada siang hari ini mengejutkan warga sekitar. Petugas damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Upaya pemadaman dilakukan agar api tidak meluas, dan 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan 12 unit mobil damkar dari Ciracas dan Sudin Kebakaran Jakarta Timur. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting di dalam bangunan gudang. Informasi dari pemilik dan karyawan setempat bahwasanya terjadi konsleting listrik di area gudang penyimpanan kardus tersebut. Api membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.
Pemirsa, 6 rumah kontrakan yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Seorang anak berkebutuhan khusus meninggal dunia karena tidak dapat diselamatkan. Bang, tuh deket Hotel Ibis hareupeuna tuh ton angku bea ka komplekna. Iya, urang beh tukang eta Bang Jack mah dihareup. Kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat membuat warga sekitar panik. Terlebih bangunan yang terbakar berada tepat di samping sekolah dasar. Petugas kebakaran yang tiba langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Kobaran api cepat menjalar lantaran sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Petugas juga mengalami kesulitan akses menuju lokasi yang hanya dapat dilewati kendaraan kecil. Dalam kejadian ini, seorang pria berkebutuhan khusus ditemukan tewas di dalam rumahnya karena terperangkap api. Untuk keperluan otopsi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih. Satu meninggal dunia itu bilangnya tadi udah dibawa, tapi yang anaknya itu gimana ya, kebutuhan khusus ya. Anak berkebutuhan khusus. Pria atau wanita itu? Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Pemirsa, kepanikan terjadi ketika warga tengah membersihkan sampah di bantaran tebing sungai. Tanah yang mereka pijak tiba-tiba ambles dan memicu longsor. Longsor tiba-tiba terjadi saat warga tengah membersihkan sampah yang menyumbat saluran drainase di kawasan sepadan Sungai Perbukitan, Jalan Imam Bonjol, Jember. Warga tidak menyadari jika tanah yang mereka pijak telah rapuh akibat diguyur hujan deras. Beruntung salah satu warga segera mengingatkan sehingga longsor tidak menimbulkan korban jiwa. Namun akibat longsor ini 3 rumah warga terdampak. Hujan deras ya. Terus yang sebelah sana terus langsung jatuh gitu. Apa? Longsor gitu. Longsor ya. Terus langsung merantak gitu loh. Agar tak terjadi longsor susulan, warga memasang terpal di titik longsor tersebut. Warga berharap instansi terkait bisa membantu untuk membuat turap penahan air sungai sehingga longsor susulan tidak terjadi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya evakuasi pencarian korban longsor Banjarnegara masih dilakukan hingga hari ke-8 pasca kejadian. Petugas pun harus merekayasa cuaca agar maksimalkan evakuasi di semua sektor pencarian. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian di hari ke-8 pasca bencana longsor yang terjadi di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. 23 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. 6 anjing pelacak beserta Alkon pun dikerahkan memaksimalkan pencarian. Pencarian yang dilakukan tim SAR ini dilakukan dengan ekstra hati-hati. Selain kondisi tanah yang masih labil, cuaca buruk menjadi kendala terbesar. Kami berharap ya dengan adanya modifikasi cuaca akan cerah dan pelaksanaan kegiatan operasi berjalan lancar dan maksimal, semua bisa bekerja sesuai dengan rencana awal, yaitu rencana operasi yang telah kami buat. Ya, untuk jumlah korban yang ditemukan hingga saat ini ada 12 orang yang kami temukan dalam keadaan meninggal dunia dan 16 orang masih dalam pencarian. Total korban bencana longsor yang ada di Dusun Situkung sebanyak 28 orang. 12 diantaranya sudah ditemukan dan masih 16 korban yang masih dalam upaya pencarian. Sementara itu, di 5 titik lokasi pengungsian jumlah pengungsi terus meningkat mencapai 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenjing, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Keluarga korban pasrah dan ikhlas meski keluarganya tidak ditemukan.
Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Suasana haru menyelimuti apel penutupan pencarian korban pada hari ke-10 pencarian. Acara dilanjutkan dengan doa bersama, sholat goib, dan tabur bunga di lokasi tanah longsor. Tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian korban tanah longsor setelah bertemu dengan keluarga korban yang masih belum ditemukan. Operasi SAR di hari ke-10 ini pada tanggal 22 November 2025 kami nyatakan selesai dan ditutup dengan hasil korban tidak ditemukan 2 orang, 1 orang di workset A1 dan 1 orang berada di workset B. Sebelum pencarian korban dihentikan, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban di hari ke-9. Korban yang ditemukan adalah seorang balita berusia 3 tahun. Korban diketahui bernama Fatin Ayu Rengganis. Jenazah korban ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman sekitar 8 meter. Tim SAR gabungan menjelaskan jenazah korban ditemukan terseret longsoran tanah hingga sejauh 70 meter dari lokasi rumah tinggal korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sementara militer Israel mengerahkan kendaraan lapis baja ke Quneitra, Suriah. Tentara penjajah Israel mengerahkan sejumlah tank ke sebuah bukit di Tel Al-Ahmar, Al-Sharqi, Quneitra, Suriah. Mereka kemudian menduduki kawasan tersebut dan juga menancapkan bendera Zionis. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mulai membangun pos militer di kawasan tersebut. Peristiwa ini terjadi beberapa hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Suriah Barat Daya. Pejabat Suriah mengecam keras atas tindakan Netanyahu tersebut. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan peningkatan tajam serangan Israel ke Rusia Barat Daya. Suriah Barat Daya awal November 2025. Israel diketahui telah melancarkan 60 operasi militer wilayah Suriah yang meliputi serangan udara, serangan darat, dan juga pendirian pos militer. Sejak pemerintah sementara mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada bulan Desember 2024, Israel telah memperluas kehadirannya di Suriah Selatan. Kemudian penjajah telah mengerahkan pasukan ke zona penyangga dan juga secara sistematis menghancurkan infrastruktur militer Suriah melalui serangan udara dan juga laut. Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke Beirut, Lebanon. Israel mengklaim telah membunuh salah seorang pimpinan Hizbullah. Penjajah Israel menyerang ibu kota Lebanon di Beirut. Aksi brutal ini 2 hari setelah Presiden Lebanon menyetujui dialog perdamaian dengan Israel. Menurut Menteri Kesehatan Lebanon, serangan Zionis ini menyebabkan 5 orang tewas dan 28 lainnya terluka. Serangan 3 rudal Israel ini menargetkan apartemen yang dihuni Kepala Staf Hizbullah, Hayatam Ali Tabatabai, di kota Haret Herik. Sebelumnya, pihak Israel yang dibackingi Amerika Serikat telah menekan pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah. Pemirsa, seorang pria yang terjebak di Sungai Srepok, distrik Cujut, Vietnam berhasil diselamatkan menggunakan drone di tengah banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Upaya dramatis penyelamatan terekam saat petugas menerbangkan sebuah drone untuk mengevakuasi seorang pria yang terjebak di tengah derasnya aliran Sungai Srepok. Banjir bandang dipicu hujan lebat di Vietnam menewaskan sedikitnya 55 orang. Sementara 13 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Otoritas Vietnam pun terus mengerahkan tim SAR ke lokasi-lokasi terdampak mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi berlanjut dalam beberapa hari ke depan.
Pemirsa, para pengembala ribuan rusa kutub di Baidaratski, Rusia menempuh perjalanan 1000 km menembus hamparan salju untuk mendapatkan sumber makanan rusa kutub. Para pengembala rusa kutub di Baidaratski, distrik otonom Yamalo Nenets, Rusia memulai migrasi tradisional ribuan kilometer bagi 4.000 ekor rusa ke padang rumput musim dingin. Sejumlah rute telah ditetapkan untuk migrasi ini, kemudian kawanan rusa ini akan menempuh jarak 50 km per harinya. Sebagian besar perjalanan akan melewati Sungai Obe yang membeku. Kemudian pengembalaan ribuan kilometer ini merupakan tradisi yang terus dilestarikan. Sesampainya di tujuan, kawanan rusa ini akan memakan rumput dan juga lumut alga lichen yang berguna untuk kesehatan rusa. Перемешка, если раньше бычье поголовье отделялось для передвижения чумов, да, скажем, сейчас такого нет. Прямо в одной куче перегоняем до зимовки, там уже мы их разделяем. Pemirsa, sebuah bus berpenumpang terjun ke jurang sedalam 20 meter di jalur Arak-Arak, Situbondo, Jawa Timur. Supir bus dan sejumlah penumpang terluka dalam peristiwa tersebut. Barang ya dan bulat bes nih katanya harus supir bes kena. Ya Allah. Tolong ini. Bus umum antar kota tujuan Bondowoso, Surabaya masuk ke jurang sedalam 20 meter di jalur pegunungan Arak-Arak, Situbondo. Bus mengangkut 11 orang ini mengalami kecelakaan saat melaju dari arah Bondowoso menuju Surabaya di Jalan Menikung. Saat itu sedang turun hujan membuat jalan licin. Diduga sopir bus hilang kendali menabrak pembatas jalan dan terjun ke jurang sedalam 20 meter. 5 orang terluka, 1 diantaranya sopir bus yang mengalami luka berat. Ini curah hujan ataupun hujan pada saat kejadian. Jadi licin dan sopir ataupun pengendara bus tidak terkendali, akhirnya terperosok ke sebelah kiri jalan yang ke arah Surabaya. Polisi olah tempat kejadian lanjutan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, Alvaro, bocah yang hilang sejak 8 bulan lalu ditemukan meninggal dunia oleh pihak kepolisian di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Menurut informasi yang diterima, bahwa pelaku yang menculik Alvaro merupakan ayah tiri korban. Usai ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor, rumah duka Alvaro, bocah hilang sejak 8 bulan lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ramai pelayat. Para tetangga dan kerabat mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga. Isak tangis nenek Alvaro pecah saat mendengar kabar duka yang disampaikan langsung Kapolsek Pesanggerahan AKP Syala Syah Alam. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, pelaku yang menculik Alvaro merupakan ayah tiri korban. Lebih lanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari pihak Polres yang akan memberikan status lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari seperti ini. Untuk ditemukannya mungkin bisa disampaikan lebih detail lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya viral di media sosial, Ibunda Alvaro memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun, dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah keluarga dan kerabat masih bertahan di rumah duka Alvaro di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
Pihak keluarga masih menunggu kedatangan ibu kandungnya untuk dilakukan tes DNA. Alvaro, bocah berusia 6 tahun, hilang sejak 8 bulan lalu ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Kabar duka ini menyayat hati keluarga. Terduga pelaku penculik Alvaro merupakan ayah tirinya. Namun hingga kini keluarga menunggu keterangan resmi terkait dengan pelaku dan juga motifnya. Ya mungkin rumah dulu lah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Henry Aprila yang berada di rumah duka Alvaro di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Henry. Bagaimana suasana di rumah duka pagi ini? Apakah masih ada pelayat dan kapan rencananya polisi akan memberikan keterangan secara resmi terkait dengan motif pelaku menculik Alvaro? Dari kondisi yang kami mantau di lokasi bahwa sekiranya dari pihak keluarga dan di rumah duka ini masih diselimuti oleh duka, yang kemudian menunggu informasi berkaitan dengan kedatangan dari ibu kandung almarhum Alvaro Kiano, yang kemudian ini juga informasi terakhir yang kami terima sekiranya akan berangkat menggunakan jalur udara, yang mana informasi yang kami terima dari pihak keluarga yang dari kakek Alvaro sendiri ini berangkat dari kawasan Malaysia untuk nantinya ke kawasan ke Indonesia, maksud kami untuk menuju ke kawasan Jakarta, nantinya akan melakukan tes DNA untuk mencocokkan jumlah data yang disampaikan. Ini berkaitan dengan penemuan bocah berusia 6 tahun yang diduga yang merupakan Alvaro Kiano. Dan tidak hanya itu, Nata dan juga pemirsa, untuk saat ini pun kami memantau di lokasi, tepatnya di rumah duka yang berada di kawasan Pesanggerahan, kawasan Jakarta Selatan pun juga kami melihat ini masih sepi, belum ada aktivitas yang cukup berarti. Kemudian juga informasi yang kami terima bahwa sampai dengan pagi hari ini masih menunggu kedatangan dari ibu kandung dari Alvaro itu sendiri. Dan tidak hanya itu, Nata dan juga pemirsa, bahwa sebagai informasi, terduga pelaku yang juga merupakan ayah tiri dari Alvaro Kiano yang merupakan bocah berusia 6 tahun yang sebelumnya dikabarkan hilang selama 8 bulan lamanya, yang diterima bahwa informasi yang kami terima pada bulan Maret lalu hilang, yang kemudian masih dilakukan proses pencarian. Dan untuk saat ini memang pihak polisian juga sebelumnya telah menyampaikan kepada pihak keluarga penemuan berkaitan dengan jenazah ataupun dari Alvaro Kiano sendiri, namun juga sampai sejauh ini masih dilakukan tes DNA untuk mencocokkan kepada pihak keluarga yang diantaranya adalah merupakan ibu kandungnya. Dan tentu berkaitan dengan proses dari tes DNA nanti dan juga kedatangannya kami belum menerima informasi, namun sekiranya ini akan dilakukan keberangkatan pada pukul 4 pagi hari tadi, dan kemudian kami pun awak media masih menunggu informasi lanjutan dari pihak kepolisian berkaitan dengan informasi berkaitan dengan data-data dan juga kepastian dari sejumlah informasi yang disampaikan dari pihak keluarga maupun dari pihak kepolisian. Sementara Nata, kami pun juga menunggu informasi resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, karena sebelumnya dari pihak keluarga pun menyampaikan telah melakukan pelaporan terlebih dahulu sebelum mendapatkan informasi ke Kapolsek Pesanggerahan, kemudian juga dikembangkan dan juga dilakukan proses pencarian bersama dengan pihak Kapolres Jakarta Selatan. Kemudian juga informasi yang terakhir yang diterima oleh pihak keluarga bahwa dari jenazah tersebut sudah berhasil ditemukan. Sementara Nata, kami mantau dan juga menyampaikan informasi terbaru di kawasan dari kediaman rumah duka. Nata. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari kawasan Pesanggerahan rumah duka. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kematian 6 santri yang tenggelam di kubangan bekas galian di Bangkalan, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Para korban diduga terjebak lumpur di dasar kubangan. Tangis histeris keluarga bersaut-sautan di Puskesmas Jedi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keluarga tak kuasa saat melihat tubuh para santri, buah hati mereka sudah terbujur kaku. Jenazah ke-6 santri langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan.
seorang ustadz yang berusaha menolong korban dirujuk ke RSUD Syarifah Ambamiratu Ebu Bangkalan. Sebelumnya, 6 santri ini tewas terjebak lumpur dalam kubangan air bekas galian C, Bukit Kapur Jedi, Desa Parse Bangkalan. 3 santri lainnya bisa menyelamatkan diri. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi telah melakukan olah TKP di beberapa titik di kubangan air bekas galian C Bukit Kapur Jedi, mulai dari jalur kedatangan para korban hingga saat mereka memasuki kubangan air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke kasus lainnya, pemirsa, marak peredaran narkoba di kampungnya. Puluhan emak-emak menggerebek sarang narkoba di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saat penggerebekan, para pelaku kocar kacir. Puluhan mama di Mandailing, Natal, Sumatera Utara menggerebek lapak yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba. Saat penggerebekan, para pelaku mulai dari bandar pengedar hingga pengguna narkoba lari menyelamatkan diri. Tak puas, para mama lantas mengamuk menghancurkan lapak-lapak tersebut. Mereka berharap polisi segera menangkap para pelaku yang selama ini telah mengotori kampung mereka dengan peredaran narkoba. Tindakan ini akan ditindaklanjuti dengan segera untuk menangkap yang diduga 3 pelaku ini. Dan Bapak Kapolres sudah memerintahkan juga Kapolsek Muara Batang Gadis untuk terus melakukan pendidikan dan pengedaran narkoba di wilayah hukumnya. Polisi kini bersiaga di sekitar permukiman warga agar para pelaku tak lagi berani mengedarkan narkoba di lingkungan warga. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini, dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman pamit undur diri. Namun jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan hadir program iNews Sport Pagi bersama dengan Cikal Mutazam. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.